wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lungun alatai, salam sehujud karendeng malempang. Adil katalina bercuramin kasaruga basengat kajubata arus. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikirku dari tim pro, perkenalkan saya Bung Raja Ki Anju Ani selaku pembicara pertama dari tim kontra. Pada hari ini dengan penuh kepercayaan dan ketegasan kami menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa pendidikan karakter lebih penting daripada pencapaian akademik. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan terlebih dahulu memperjelas mosi kita pada hari ini. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah nilai, tanggung jawab, kewajiban, kedisiplinan, empati, dan integritas, sedangkan pencapaian akademik merupakan nilai dari proses belajar, kemampuan berpikir otak, dan kompetensi. Hal yang menjadi garis besar dalam mosi ini adalah pada frasa yang lebih. Itu berarti pada debat kali ini kita tidak mendebatkan apakah pencapaian akademik itu lebih penting daripada pendidikan karakter, ataupun pendidikan karakter itu penting ataupun tidak. Dan hal yang menjadi titik tolaknya adalah pada frasa kata lebih penting. Karena menurut kami pencapaian akademik tidak dapat dinomorduakan dari pendidikan karakter, karena keduanya tentunya memiliki nilai yang berbeda dan saling melengkapi. Dan yang terhormat, pencapaian akademik merupakan syarat agar seorang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karakter hanya bisa menentukan niat seseorang, sedangkan pencapaian akademik menentukan kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan orang yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak hanya bermodalkan kejujuran saja. Karena di dalam menyelesaikan permasalahan nyata dibutuhkan ilmu keterampilan yang didapat melalui pendidikan akademik. Karena contohnya, seseorang mungkin memiliki kepedulian, tetapi kepedulian hanya akan sebatas kepedulian jikalau dia tidak memiliki keterampilan untuk menolong orang lain. Dewan juri yang terhormat, seandainya tim pro mungkin mengatakan bahwa karakter adalah segalanya dan karakter menentukan bagaimana seorang menggunakan ilmunya, kami tidak akan membantah hal tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang dokter dapat menjadi dokter jika ia tidak memiliki ilmu kedokteran dan hanya mengandalkan nilai kejujuran? Dan apakah mungkin seorang pilot dapat mengemudikan pesawat jika ia hanya memiliki kedisiplinan tanpa skill dalam mengemudikan pesawat ini? Itulah kenapa Dewan Juri pada kasus pendidikan karakter dan pencapaian akademik memang memiliki hubungan yang bergantung. Karakter mengarahkan seseorang untuk bertindak, tetapi ilmu menentukan sejauh mana seseorang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dasarnya kami percaya bahwa membangun karakter tanpa kompetensi adalah tidak berimbang, sebagaimana kompetensi tanpa karakter juga tidak ideal. Oleh sebab itu tidak dapat menjadikan salah satunya sebagai prioritas. Dan kami selaku tim kontra masih konsisten dengan apa yang sudah kami katakan, bahwa kami tetap menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Azmia Raisadila selaku pembicara kedua dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, andai kata di dalam perdebatan ansikron ini tim pro membawa argumentasi bahwa banyak akademisi yang korupsi dan juga di dunia kerja yang diperlukan adalah karakternya saja, maka kami akan andaikan secara logis melalui fakta di kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini, kami sebagai tim kontra dengan tegas tidak setuju dengan mosi yang diberikan, karena karakter tidak lahir langsung saat ia bayi, namun ia akan lahir seiring berkembangnya pertumbuhannya. Dari masa sekolah, ia diberikan tugas oleh gurunya, lalu ia mengerjakan tugas itu dengan rajin dan juga tepat waktu, maka seiring waktu dengan dia mengembangkan pendidikan akademisnya, dia juga akan mengemban pendidikan karakter. Dewan juri yang terhormat, kami akan bedah penandaian mengenai oknum pintar, lalu juga
premis dari Timbro yang mengatakan bahwa di dunia kerja yang dibutuhkan itu ialah karakter, yang diprioritaskan ialah karakter. Namun pada nyatanya ketika kami sebagai siswa mencari guru les, tidak mungkin kami mencari yang hanya jujur ramah saja, namun pastinya kami yang akan kami cari yaitu latar pendidikannya, bagaimana cara dia mengajar, apakah bagaimana capaian pendidikannya, yang pastinya akan membuat kami percaya. Dan sekian argumentasi dari pembicara kedua. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jacinta Yunian Hereva. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang di sini akan memperkuat posisi tim kami sekaligus menanggapi argumen dari tim pro. Tim pro menyatakan bahwa pendidikan karakter lebih penting dari pendidikan akademik. Di sini kami menolak pernyataan tersebut karena pendidikan karakter dan pendidikan akademis tidak dapat dipisahkan, melainkan dan juga tidak tepat jika menempatkan karakter di atas akademik. Dewan juri yang terhormat, seandainya tim pro beranggapan bahwa orang yang berprestasi akademik dapat menyalahgunakan ilmunya jika tidak memiliki karakter yang baik, kami tidak menyangka hal itu. Tetapi kasus tersebut bukan berarti pendidikan akademik ini kurang penting atau tidak dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, melainkan kita memiliki solusi, yaitu memperkuat pendidikan karakter bersamaan dengan meningkatkan kualitas akademik, bukan hanya mementingkan salah satunya atau lebih mementingkan karakter lebih penting atau akademik lebih penting, tetapi kita harus beriringan atau lebih seimbang antara keduanya itu. Oleh karena itu, pencapaian akademik merupakan fondasi dan dasar yang kuat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga kita mampu untuk bersaing di dalam dunia ini. Salah satunya di dalam dunia pekerjaan. Kita tidak mungkin bisa menjadi seorang dokter jika kita tidak menempuh pendidikan yang memadai atau tidak memiliki ilmu kedokteran. Bagaimana jika seseorang pasien datang kepada dokter mengatakan bahwa saya mengalami sakit A, malah si dokter ini memberikan obat untuk penyakit B. Itu saja jika kita tidak memiliki pendidikan yang memadai, maka kita akan salah dalam memberikan obat tersebut. Maka dari itu kami sangat menolak mosi tersebut. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara kedua akan memberikan kesimpulan dalam 3 menit, dimulai 1, 2, 3. Kesimpulan yang kami dapat ambil yaitu bahwasanya pendidikan karakter tidak dapat ditempatkan di atas pendidikan akademis. Menomorduakan akademis akan membuat sistem korupsi sulit dideteksi. Karakter di dunia kerja adalah nilai pendukung yang baik, tapi tidak menggantikan kompetensi teknik yang lahir dari capaian. Dengan geser fokus utama sekolah dengan memprioritaskan hanya pendidikan karakter akan mengalami kemunduran intelektual dan kalah saing di global. Karena sifat karakter itu adalah abstrak. Ketika guru menilai hanya berdasarkan karakter, itu subjektif, tidak ada objektif. Tidak mungkin kita memasuki universitas melalui pendidikan karakter karena itu bersifat abstrak. Karena pada nyatanya yang harus kita tegaskan sekarang, yang kita dahulukan adalah pendidikan akademis. Terima kasih.